Oke, WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini dan kali ini saya akan mereview helm baru yang kebetulan baru datang akhir tahun ini ya. Mungkin udah nggak penasaran lagi sesuai dengan judul, yaitu NHK N1 Max. Dari berbagai review saya mungkin baru kali ini bisa menjajal helm ini ya. Jadi seperti apa kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan versi Halves yang sebelumnya? Mari kita langsung unboxing saja. Cekidot. Oke, jadi tampilan untuk dusnya pun polosan seperti ini ya. Beda dengan yang NHK R1 atau yang sebelumnya itu kan dusnya masih bergrafik. Kalau ini sih lebih ke ala-ala bukan lokalan ya, tetapi AGV yang versi lama ya, dusnya kayak gini. Dan untuk motifnya saya pilih yang black glossy. Jadi untuk seri N1 Max ini ada berbagai pilihan sih. Di antaranya yaitu ada mungkin pilihan doff dan juga untuk solid lainnya white dan juga hitam ini ya. Oke, kita langsung buka aja. Oke, jadi ini seperti biasanya ya, dapat sarung, buku panduan dan juga untuk helmnya. Untuk helmnya sih saya pilih size L ya, karena untuk kepala saya lingkarnya sekitar 58 sampai 60. Jadi saya ambil 60 itu size L, lumayan mendekati, daripada saya pilih yang di atasnya nanti malah oblak. Oke, dan mungkin detailnya akan seperti ini. Oke, itu dia detail dari NHK N1 Max ya. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya mari langsung saja kita review. Oke, kita potong dulu name tagsnya ya, karena ini baru. Nah, ini saya pilih yang black glossy karena untuk perawatannya ini selain mudah juga enggak susah-susah amat ya, karena kalau doff itu perawatannya butuh yang lebih ke ekstra. Nanti juga akan saya bandingkan. Jadi di sini NHK itu merilis sekaligus dua ya, tapi serinya itu N1 yang ini dan satunya itu kalau nggak salah yang elite, jadi di bawahnya ini. Nanti akan saya bandingkan dan fitur-fiturnya mungkin berbeda juga. Yang pertama mungkin kita review di bagian batok atau selnya sendiri ya.
Untuk ukuran helm NHK ini untuk L ya, lumayan nggak bagol-bagol banget, artinya ngepres. Nanti saya coba di kepala, kalau dilihat-lihat sih pas sih. Dan catnya untuk kualitas NHK memang bagus, nggak ada kurang sedikit pun ya. Ini ada sedikit gesek-gesekan mungkin karena pengirimannya aja. Nah, ini yang di spoiler belakang ini yang saya suka ya, karena sekarang kan di era gempuran helm-helm yang mungkin bentuk spoilernya itu meruncing kayak gini ya. Jadi NHK ini membuat gebrakan yang mungkin bisa menarik para pelanggannya dengan spoilernya kayak gini ya. Nah, untuk samping dan depannya kayak gini. Kalau kita lihat juga ini bagian yang sel pipi di sini lumayan enggak ini ya, kedagu banget, jadinya agak ke dalam. Oke, kita lanjut ke bagian visor dan ratchetnya. Nah, di sini yang menarik adalah ratchetnya udah versi, kalau nggak salah ini sama plug kayak R1. Jadi ratchetnya ini nggak gampang patah sih kalau menurutku. Jadi kalau dipakai buat buka tutup itu lumayan awet. Dan juga kalau mekanismenya itu kita harus nggak gampang turun gini ya, jadi ada step-stepnya gitu, gridnya. Untuk minusnya sih ini visornya belum ada stoppernya ya. Jadi kalau kita buka tutup itu masih, kalau yang terbiasa dengan stopper mungkin agak aneh karena ini dibuat polos. Kalau harian sih cocoknya memang begini. Nah, ini raketnya yang saya bilang tadi, ini kayaknya sama persis dengan R1. Jadi kalau kita substitusikan visornya mungkin bisa ini. Kita tahu sendiri ya kalau raket model gini kan nggak mungkin rawan patah karena ini kuat, bukan yang model-model kayak sebelah ya, itu biasanya cungkitannya rawan patah. Oke, mungkin itu ya. Dan untuk visornya sendiri hampir lupa, ini udah bukan clear lagi, tapi NHK memberikan RHD lens. Nah, RHD lens itu adalah visor yang memungkinkan untuk jarak pandangnya lebih jernih, dan juga ini dibuat dari kerjasama NHK sendiri sih. Jadi kalau dipakai itu semi lag smoke ya, jadi bukan clear tapi masih ada sisi-sisi yang gelapnya gitu. Jadi kalau dipakai buat panas-panasan kemungkinan nggak terlalu silau. Oke, mungkin untuk visor itu kita balik lagi mungkin ke spoilernya ya. Jadi spoilernya ini bedanya dengan yang NHK N1 yang Elite itu adalah kepanjangan yang max ini ya, kalau nggak salah ini lebih panjang. NHK yang Elite itu untuk spoilernya lebih pendek, dan kalau dikira-kira mungkin seperti ini ya. Oke, mungkin itu ya. Selanjutnya mungkin akan saya review untuk fan atau bagian ventilasinya. Jadi di sini ada dua, di samping sini dan juga di bawah spoiler. Kalau dibaca dari arah fan-nya sih ini memutar ke bagian fan spoiler doang gitu, jadi muter ke belakang sini ya. Nah, di sini untuk cara atau mekanisme fan-nya ini desainnya sih dari MotoGP, dan cara kerjanya katanya sih dari artikel yang saya baca-baca ini diaplikasikan di helm ini, jadi lebih untuk fungsinya itu benar-benar membantu banget. Nanti kita coba di bagian fan-nya saat road review ya.
untuk tali pengikatnya di sini kita menggunakan microlock, jadi NHK tidak memberikan kedidi ring ya. Entah mengapa, mungkin pertimbangannya karena untuk helm harian jadi lebih nggak ribet ya, karena beberapa orang itu kalau pakai tali yang didering itu sedikit merepotkan kalau jarak-jarak dekat. Jadi dengan microlock sistem kayak gini bisa lebih mudah kalau buat harian. Lanjut ke bagian inner atau busa dalamnya. Kalau saya lihat-lihat gini sih, ini mirip dengan GPR Tex dari NHK yang full face ya, hampir mirip. Kualitasnya sih sama, karena NHK kan memang terkenal karena kualitas innernya yang mantep ya dibanding dengan lokalan lainnya yang saya tahu sih itu. Jadi kalau kita coba mungkin ini mantep banget sih. Dan kedapnya kalau saya ini mungkin biasanya kalau helm full face itu kan kedapnya full ya. Kalau half face gini mungkin nanti akan kita coba di road review, apakah kalau dalam visor tertutup nanti akan sedikit kedap atau masih ada angin atau wind noise yang masuk. Nah, yang membedakan di helm NHK N1 Max dan juga N1 Elite ini adalah bagian busanya. Untuk EPS busa dalamnya ini untuk helm ini sendiri udah 2 lapis, sedangkan untuk NHK N1 Elite itu masih 1 lapis. Dan tahu sendiri ya, harganya ini sekitar 400-an, jadi masih worth it lah ya buat harian. Sedangkan untuk yang N1 Elite itu masih di sekitar 380-an, jadi lebih murah di bawahnya inilah ya. Untuk overall busanya sih udah standar SNI banget, jadi nggak perlu khawatir karena di kepala kita nanti pasti ini mantep sih. Semuanya rapi dan juga nggak ada minus. Cuman untuk beberapa orang mungkin di bagian dagu atau pipi ini ya, biasanya busanya kan agak nongol dikit, jadi di NHK ini masuk lebih ke dalam dikit, jadi kalau dipakai di dagunya yang mungkin agak panjang ini kurang ya. Oke, mungkin itu ya dasar-dasar yang mungkin perlu kalian ketahui di helm ini. Nah, mungkin untuk kesimpulannya bisa saya bilang helm ini worth it buat harian, daripada kalian milih helm yang ala-ala tapi nggak ada fannya lah, busanya kurang, dan ini udah paket lengkap dan komplit untuk di harga yang di bawah 500-an itu sangat-sangatlah worth it. Jadi nggak nanggung lah kalau buat helm harian yang aman. Mungkin untuk kekurangannya saya bisa simpulkan sebenarnya bukan kekurangan sih, cuman kalau fiturnya dibuat lebih di atasnya lagi bisa jadi kritik ya, yaitu mungkin ditambahin stopper kalau saya ya visornya, karena saya terbiasa menggunakan stopper, jadi kalau polosan gini kurang ini buka visornya itu. Yang kedua mungkin busa yang saya bilang tadi ya, di bagian dagu atau pipi itu biasanya saya makainya agak keluar dikit busanya, jadi kalau ini dibuat lebih ke dalam dan ngepres, jadi buat gigit ke dagunya itu agak kurang. Dan yang terakhir mungkin untuk tali pengikatnya ya, karena saya terbiasa menggunakan DD ring, jadi untuk microlock ini agak aneh sih, jadi ini cuman selera aja sih. Oke, mungkin itu ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, mungkin cuma itu aja ya yang perlu kalian ketahui dasar-dasarnya. Nanti akan kita lanjut buat review yang versi road review. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.